Halo, saya Berlin Permata Muda Lensia dengan NIM 200200029 akan menjelaskan tentang tradisi Bali Mau Patang di Nagari Limau Lunggo. Mungkin kalian akan bertanya, apa sih istimewanya Bali Mau Patang? Jangan salah, di nagari ini penyebutan bulan suci Ramadan sangat berbeda dengan negari atau kecamatan seprovinsi Sumatera Barat. Kami masyarakat Limau Lunggo hidup dengan kehidupan yang masih original dan kuat dengan adat. Jauh dari pusat pemerintah daerah, mempunyai acara yang sangat penting dalam penyambutan bulan suci Ramadan. Tradisi Bali Mau Patang dilaksanakan sehari menjelang masuknya bulan Ramadan. Tradisi ini dimulai jam 2 siang dan diawali dengan kedatangan ibu-ibu membawa sebotol ramuan, limau dan carano berisi siriah, sadah dan gambir. Ramuan limau yang terbuat dari air bercampur irisan limau lunggo, limau kape, limau purui, limau kunciah, cakua, urek pisang, pandan wangi, dan bunga 7 ragam diletakkan di belakang carano yang telah diisi siriah, sadah, dan gambir. Setiap paket mewakili satu keluarga dan diletakkan berjejer di atas meja mengelilingi lapangan tempat aneka ragam kesenian yang ditampilkan. Tradisi Bali Mau Patang merupakan ungkapan rasa syukur dan kegembiraan memasuki bulan suci Ramadan. Rasa kegembiraan itu diciptakan dengan menampilkan beraneka ragam pertunjukan kesenian di balai. Siapa saja anak nagari yang memiliki bakat diberikan kesempatan untuk menampilkan kebolehannya di tengah balai. Hebatnya lagi, pergelaran kesenian ini tak memiliki panitia sama sekali. Pembawa acara muncul secara spontan, begitu juga dengan penggiat kesenian lainnya. Kelompok randai datang secara sukarela, begitu juga dengan ketua silat, si muntu, penari tradisi, dan penari kontemporer. Mereka datang untuk menampilkan kebolehan mereka dalam semangat untuk berbakti kepada nagari. Tidak hanya kelompok kesenian yang ada dalam nagari saja yang datang, kelompok kesenian dari nagari tetangga juga ikut berpartisipasi. Seniman dari berbagai generasi, mulai dari anak taman kanak-kanak sampai yang tua, menjadikan balai sebagai pentas seni terbuka. Rasa syukur masyarakat Limau Lunggo diungkapkan dengan kegiatan berbagi sesama anak nagari, perantau sukses, dan anak nagari yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih mapan memberikan sumbangan dalam bentuk sembako, berkarung-karung gula, puluhan kardus mie instan, puluhan kardus sirup, dan bahan sembako lainnya disumbangkan. Gula, sirup, mie instan, bahkan deterjen itu dibagi secara merata dan langsung ditaruh di atas carano oleh donatur. Saking banyaknya sumbangan, carano tak lagi mampu menampung aneka ragam sembako dan akhirnya harus ditambah dengan kresek berukuran besar. Dalam tradisi Bali Mau Patang di Limau Lunggo itu, tak ada kegiatan mandi-mandi sama sekali, baik itu mandi di tempat terbuka seperti di danau, hulu sungai, lubuk maupun di rumah sendiri. Bagi anak nagari Limau Lunggo, mandi dengan limau hanyalah simbol. Anak nagari hanya mengusapkan air ramuan limau ke bagian wajah dan kepala. Dengan cara itu mereka berharap dinilai bersih oleh Sang Pencipta, baik secara lahir maupun batin. Seniman seni tradisi Nagari Limau Lunggo, Amra Reza, mengatakan inti dari kegiatan Bali Mau Patang ini adalah mengumpulkan seluruh warga di satu tempat untuk bersilaturahmi dan saling bermaaf-maafan. Sementara penampilan kesenian randai, silat, tari piring, dan kesenian lainnya tak ada hubungannya sama sekali dengan ibadah. Peran kesenian ini hanya sebagai jembatan untuk beribadah. Untuk mengumpulkan seluruh masyarakat di satu tempat itu perlu pancingan, maka hari itu beraneka ragam kesenian anak nagari ditampilkan. Tujuannya hanya satu, memancing masyarakat datang ke balai sebanyak mungkin untuk saling bermaaf-maafkan. Dikatakannya umat muslim tidak bisa berhubungan baik dengan Tuhan kalau mereka belum berhubungan baik sesama manusia. Untuk itu, sebelum meminta pengampunan bulan suci, maka terlebih dahulu kita memperbaiki hubungan sesama manusia. Kita bersihkan hati dengan saling memaafkan. Setelah saling memaafkan, hati kita menjadi bersih. Kemudian diakhiri dengan Bali Mau Patang yang mendatangkan bau harum. Itu merupakan simbol bahwa hati kita sudah bersih dan wangi di hadapan Sang Pencipta. Dengan kondisi hati yang bersih dan wangi itu, baru kita bisa berhubungan dengan Allah. Sementara itu, mantan wali nagari Limau Lunggo, Jamris, mengatakan
Tujuan Balimau Patang ini adalah untuk mensucikan diri di hadapan Tuhan, meminta maaf kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat nagari sekaligus mempererat hubungan silaturahmi dengan perantau. Ditambahkannya, tradisi Balimau Patang ini bersih dari kepentingan politik. Buktinya, tak ada calon bupati, calon wakil bupati, calon wakil gubernur maupun calon gubernur yang ikut berpartisipasi. Tradisi Balimau Patang di Nagari Limau Lunggo merupakan salah satu tradisi bernuansa Islam yang layak dilestarikan. Tradisi yang berlangsung sejak ratusan tahun ini menjunjung tinggi falsafah adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Sangat ironis kalau tradisi ini hilang hanya karena tudingan segelintir orang yang mengaku dirinya suci. Nah, itulah penjelasan tentang Balimau Patang yang ada di Nagari Limau Lunggo. Dapat kita simpulkan bahwa masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang kaya akan tradisi. Namun sangat disayangkan satu persatu tradisi itu hilang ditelan zaman karena dituding tidak sesuai dengan norma agama. Nah, itulah penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Dadah, see you next time.